Oke, halo teman-teman. Sekarang mari kita buat web. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan Arisani akan mempresentasikan tentang web yang saya buat. Jadi saya dapat tugas dari dosen saya tentang matkul dasar komputasi. Ini saya disuruh membuat web dengan HTML, JavaScript, kemudian PHP, kemudian satu lagi ada CSS. Oke. Ini adalah web tentang Arispedia. Ya, seperti kayak online marketplace itu kan. Ini adalah tampilan berandanya. Ini kalau ada zoom in, zoom out, ya tampilannya akan seperti ini. Di sini ada logo untuk beranda, terus di sini ada copyright, nah saya. Ini ada apa? Ke atas. Terus ini saya buat seperti sedikit mirip seperti artikel kayak artikel blogger atau dan yang lain-lain. Oke, ini untuk tampilan beranda. Bagaimana cara membuatnya? Oke. Mari kita lihat coding punya saya. Ini file pertama. Ini adalah all CSS. Jadi ini adalah style CSS untuk dipakai untuk seluruh halaman yang saya buat. Di sini ada body, ada header, footer, nav URL. Oke. Kemudian di sini ada tampilan beranda tadi, beranda yang awal tadi. Di sini judul, terus ini saya menggunakan dua CSS ya. Yang pertama adalah CSS untuk semua. Kemudian di sini ada CSS untuk beranda saja. Kemudian jika Anda lihat ini adalah kode untuk menyesuaikan tampilan pengguna. Jadi kalau di zoom itu dia akan tetap muat ke dalam layarnya. Kontennya itu tetap muat di layarnya tersebut. Oke. Kemudian ini body, header, ini judul atasnya. Ada Arispedia, solusi kebutuhan Anda. Ini ada logo. Logo saya buat link ya. Kemudian ini saya juga buat style tapi dalam ya, CSS, tetapi tidak saya jelentrehkan ke CSS khusus, tapi langsung ke satunya. Oh, ini juga ada image transparan. Ini sebenarnya saya posisikan di sini karena kalau tidak saya kasih ini tidak center, tidak lurus, tidak rapi. Nah, ini Anda lihat nih, ini sebenarnya gambar ini. Jadi saya buat ini biar rapi aja gitu kan, enak dilihat itu. Oke, lanjut. Terus ini ada berbagai link untuk navigasi. Terus kemudian ini ada, kan ini beranda seperti preview kan ya. Ini untuk isinya pertama katalog produk itu ya kayak cuplikan beberapa cuplikan. Di sini ada judul, ada deskripsi, ini ada harga, ada gambar. Nah, saya buat seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya itu saya buat kelas guest. Ini buku tamu sebenarnya. Saya buat buku tamu seperti survei. Dan itu akan menggunakan PHP, dan PHP ini saya akan jelaskan nanti saja terakhir. Kemudian ini juga ada tentang Arispedia yang laman web yang saya buat. Terus footer saya juga pakai CSS dalam dan CSS semuanya, CSS all. Ini juga ada transparan di bagian kiri ya. Kalau Anda lihat, nah ini gambarnya transparan tapi. Dan ini untuk yang gambar paling
kanan ini logo atas. Jadi kalau misalnya Anda ke bawah itu nanti ada ke atas. Nah, oke, beranda sudah, lanjut. Oke, ini adalah itu apa? CSS khusus untuk beranda. Jadi saya buat dua biar gak ngubah apa CSS yang laman lainnya gitu kan. Ini ada kelas produk. Oke, terus lanjut. Saya hapus dulu. Saya lanjut ke laman tentang dulu deh. Ini adalah laman tentang Arespedia. Jadi saya buat ya seperti Anda buat artikel gitu kan. Jadi di sini ada sedikit indensasi. Nah, kalau di HTML itu Anda menggunakan spasi untuk indensasi itu nggak bisa. Jadi ada kodenya sendiri. Jadi penggunaan spasi itu maksimal hanya satu aja untuk misahin kata gitu kan. Nah, selebihnya kalau Anda pencet spasi 2 kali, dia tetap terbacanya itu cuma satu. Itu kodenya adalah pakai NBSP titik koma. Saya pakai 7 ini. 1, 3. Ya, saya pakai 7 untuk setiap untuk setiap paragraf biar sedikit indent gitu. Oke, bisa dibaca. Terus ini ada tok-tokan saya yang buat gitu kan. Oke, ini tanda tangan ya. Oke lah. Oke, clear. Untuk tentang sudah. Oke, nanti insya Allah untuk ini untuk kode akan saya share di deskripsi mungkin. Ya, insya Allah. Kemudian katalog produk. Oke, ini Anda bisa lihat ini. Oke. ya kayak mana ya? Saya buat serapi mungkin, kotak-kotak gitu kan. Ala-ala biru gitu. Nih, judul saya buat katalog produk Arespedia. Terus ini juga ada ada CSS khusus untuk katalog produk. Terus ini juga saya sesuaikan biar layarnya pas gitu kan. Oke, terus ini untuk grup 1 ini adalah yang paling atas ini. 1, 2, 3 ini maksudnya grup 1, kelas grup 1. Kemudian saya buat lagi kelas grup 2 itu di bawahnya, terus grup 3 itu paling bawah. Oke. Terus overall masih sama lah ya. Jadi terus ini saya pakai lagi CSS khusus untuk katalog produk. Monggo bisa dibaca-baca. Jadi hover itu untuk mouse-nya. Jadi kalau hover nggak di nganu, ya dia nggak bakal itu. Tapi saya linknya tetap di sini ya, selengkapnya. Oke, katalog produk clear. Oke, sekarang saya akan bahas untuk pembelian, konfirmasi pembelian. Jadi ini saya buat link baru ya. Jadi setiap produk tuh ada linknya sebelum Anda membeli. Ada judul, deskripsi, terus harga. Nah, kemudian Anda bisa lihat di beli sekarang, tapi di pojok kiri bawah itu linknya saya buat beda. Kalau saya bandingkan dengan ini, Anda lihat itu F6 iPhone X. Nah, itu saya menggunakan PHP metode get. Langsung saja ini, misalnya saya pencet beli sekarang, metode get. Jadi ini ada saya ada variabel fname untuk nama produk dengan AMD Ryzen seterusnya. Kemudian ada variabel
harga dengan harga segini itu masuk ke dalam sini, dan ini tidak bisa saya ubah. Nama dan harga. Oke, nama, harga, nama barang, harga barang hampir sama kayak yang lainnya. Ini juga saya ubah, iPhone X harga 7 kita, dan yang lain kita live 5. Terus saya ini kita live 5. Nah, seperti itu. Jadi ketika saya misal ini kan ada bintang untuk data wajib. Misal ketika saya tulis tidak lengkap, saya email saya kosongkan dulu. Saya beli, dia meminta untuk melengkapi email, data email. Kemudian coba saya tuh yang saya tidak isi semua dulu deh, coba. Misal saya beli langsung gitu kan. Nah, dia minta untuk dilengkapi dulu email yang wajib, data yang wajib. Jadi saya buat aja dah. Oke. Saya buat seperti ini. Nama lengkap saya, alamatnya Semarang, email, barang, jumlah, total harga. Kemudian ini waktu pembelian. Dan ini PIN pembayaran. Itu atau aneh ya, kayak pembayaran kode di Indomaret atau Alfamart itu kan ya. Atau BCA virtual account mungkin. Ya, intinya seperti itu. Nah, ini saya menggunakan PHP Get. Bagaimana prosesnya? Oke, mari kita lanjut saja ke ini. Ini saya close dulu. Jadi trik saya itu, saya membuat versi HTML dulu, kemudian ketika sudah fix itu saya ubah ke versi PHP. Nah, sebenarnya nggak jauh beda sih ya. Jadi ini template awal konfirmasi pembelian versi HTML, dan ini adalah versi jadi versi PHP. Anda bisa lihat kalau ini kan template ya, sebenarnya ini belum ada judulnya tadi. Ini template biasa buat semuanya gitu kan. Oke, ini konfirmasi pembelian saya ubah. Kemudian perbedaannya itu ada pada baris ke 34 dan 36. 34, 36, 34, 36. Anda lihat tadi bahwa untuk Fname tadi saya ambil contoh AMD Ryzen. Ketika saya klik link ini, Anda lihat paling atas ini Fname AMD Ryzen. Itu maksudnya adalah untuk memenuhi form bagian sini, value. Dia akan mengisi value nama barang dengan AMD Ryzen secara otomatis, tidak bisa diubah-ubah. Kemudian yang harga juga sama, itu juga menggunakan metode get. Kemudian itu untuk metode get PHP. Kemudian itu perubahannya cuma itu aja sih, yang lain tidak ada berubah. Terus saya menggunakan JavaScript itu, kalau Anda lihat tadi ada data wajib kan, ada nama, ada alamat, email, terus jumlah. Nah, kalau nggak diisi nanti muncul alert pengguna harus mengisi terlebih dahulu gitu kan ya. Kemudian ini perubahannya ada di sini juga, Deng. Oke, ini saya close aja. Nah, ini perubahannya. Jadi ketika sudah fix semuanya, sudah
data Anda lengkap, ya konfirmasinya akan muncul di sini. Intinya seperti itu. Ini PIN pembayaran. Nah, PIN pembayaran saya bangkitkan dengan random dengan berdigit 10 angka. Jadi ini saya googling ya di Stack Overflow. Ternyata untuk membagikan nilai random di JavaScript adalah seperti ini. Ini nilai minimal, kemudian ini nilai maksimal. Oke. Karena saya ingin membangkitkan 10 digit angka acak. Oke, itu untuk PHP Get. Sudah, ini saya nggak buat, ini panjang nih, bisa sampaikan. Nah, nanti kalau misalnya pengen belajar nanti insya Allah saya itu. Oh iya, yang ini bagian ini tadi selain tak tambahin untuk metode get sekalian, ini ada read only, tidak bisa diubah-ubah ya. Oke, konfirmasi pembelian sudah selesai untuk metode get. Sekarang insya Allah saya akan coba untuk metode post. Oke, lanjut. Ini sudah clear insya Allah. Konfirmasi pembelian sudah clear. Kemudian sekarang kita lanjut yang terakhir ke pengunjung. Oke, di sini pengunjung saya buat seperti buku tamu. Jadi pengunjung ini saya buat untuk seperti Anda mengisi survei kepuasan. Oke, di sini ada data wajib, ada nama lengkap, ada jenis kelamin, alamat, email, serta mengetahui web ini dari mana. Kemudian yang selanjutnya itu adalah opsional. Nah, ketika data wajib ini tidak terisi, saya langsung kirim gitu, dia akan muncul nama lengkap, jenis kelamin, alamat, email, mengetahui web ini dari mana, itu harus diisi. Ada data wajib yang belum terisi, mohon periksa. Oke. Sehingga ini harus diisi terlebih dahulu. Oke. Nah, setelah saya mengisi data wajib ini, nama lengkap, jenis kelamin, dan sebagainya, itu saya menginginkan agar tercetak di bagian bawah ini, di setelah kirim dan batal. Bagaimana untuk melakukan itu? Maka dari itu kita harus menggunakan PHP dengan metode post. Oke, kita lanjut ke codingnya saja. Seperti tadi ya, kalau mau saya buat file PHP itu, pertama-tama saya buat dulu file HTML-nya dulu. Kemudian ketika sudah fix, itu saya copy. Kemudian saya ubah ekstensinya menjadi .php. Oke, Anda bisa lihat di sini. Kita menggunakan PHP-nya di bawah sini saja. Karena kita kan memunculkan mau di bawah ya. Datanya PHP terus. Oke. Nah, disinilah kode kita akan ditulis. Oke, Anda bisa lihat di bagian form sini. Untuk nama lengkap saya beri nama lengkap. Kemudian saya beri untuk jenis kelamin, saya beri nama jenis underscore kelamin. Kemudian untuk alamat juga alamat, email, serta info. Nah, dengan nama-nama form tadi itu akan digunakan sebagai algoritma pengandaian kita untuk menampilkan pesan tersebut, pesan hasil form yang telah Anda isi. Yang diisi hanya wajib saja ya. Oke, sehingga kita akan menggunakan if, kita akan menggunakan pengandaian if. Kemudian set
nama lengkap. Oke. Jadi saya jelaskan dulu untuk isSet ini. Jadi dia adalah fungsi di mana variabel yang dideklarasikan itu tidak bernilai nol. Nol itu apa? Nol itu artinya kosong. Tidak bernilai nol. Jadi ada isinya. Nama lengkap itu ada isinya. Oke. Jadi kita langsung saja echo perintah cetak untuk PHP. Lengkap. Pos. Nama lengkap. Jangan lupa titik koma. Kita save dulu. Oke. Ini pengunjung ya. Oke, ini saya ubah dulu karena masih HTML. Kita butuhnya PHP. Oke. Kita coba dulu untuk nama lengkap. Misal nama lengkap belum terisi. Kita kirim. Yang terjadi adalah Anda lihat di bawah ini. Dia variabel nama lengkap ini masih tercetak. Sedangkan yang kita inginkan adalah tercetak ketika sudah ada isinya. Ketika nama lengkap ini sudah terisi nama seorang. Misalnya saya kirim ini. Nah, saya ingin cetaknya ketika sudah ada namanya. Sehingga yang kita lakukan adalah kita menggunakan NN. Ini saya copy saja. Ketika fungsi set nama variabel dan nama itu tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan 0. Oke, save. Oke, kira-kira seperti ini. Mari kita cek itunya. Tidak diisi dulu ya. Kita kirim. Nah, kan gak ada nih. Dia akan terisi kalau ada isinya. Misal. Nah, ini baru ada. Nah, seperti itu. Dan ini masih untuk itu ya, masih untuk nama lengkap. Sehingga untuk yang lain kita buat lagi. Ini saya copy saja. Untuk jenis kelamin, ini kan untuk defaultnya itu kan adalah pilih ya, sama info ini dari mana. Mengetahui web ini dari mana, itu kan defaultnya pilih ya. Jadi pengandaiannya bukan 0 lagi, tapi kita buat pilih saja. Seperti ini. Kan kalau nggak pilih, ada laki-laki sama perempuan kan. Nah, karena pas diisinya pilih, baru tidak tercetak seperti itu. Oke, ini semoga sudah semua. Kita coba dulu. Nama lengkap. Oke, saya kirim dulu. Terima kasih, data Anda lengkap, selamat lanjut ya Expedia. Oke, ini masih belum ada baris ya. Saya ingin untuk pengandaian if-nya ini dijadikan satu saja, semuanya gitu kan. Sehingga yang ada di dalam sini saya akan masukkan ke dalam pengandaian yang paling atas tadi. Dengan nanti ditambahin NN juga ya, jangan lupa.
Oke, ini untuk pengandaian pertama sudah selesai. Ini dihapus saja. Ini saya tambahin aja deh, biar rapi gitu kan. Oke, di sini saya masih ada sedikit kesalahan, dimana underscore n ini ternyata tidak berfungsi. Maka dari itu kita akan mencoba ini saja, seperti ini. Ini saya copy saja. Saya ulangi lagi ya. Alhamdulillah berhasil. Jadi ya kira-kira seperti ini. Alhamdulillah semuanya sudah benar, pengunjung dan buku tamu. Oke, kita akan satu langkah lagi. Kita akan mengcopy ini, mengcopy link. Kita akan ubah semua yang ada di tautan lain. Oke, nanti saya skip saja lah. Oke, saya harap sudah. Mari kita cek. Beranda ini dalam bentuk pengunjung pakai PHP. Belum muncul apa-apa. Kemudian tentang. Oke, alhamdulillah semuanya sudah lengkap, aman. Oke, cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga waktu Anda bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.